Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena bapak-bapak, ibu-ibu senantiasa hadir mengikuti majelis-majelis ilmu. Semoga senantiasa malaikat selalu mendoakan bapak ibu semua dalam kebaikan insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Allah dalam hadis qudsi mengatakan, aku memurnikan agama Islam ini di dalam diriku, maka tidak pantas agama Islam ini dianut kecuali oleh orang yang dermawan dan berbudi pekerti yang luhur. Jadi itu patokannya Pak ya, orang Islam ini dermawan, itu yang dikatakan Allah untuk dirinya. Jadi tidak pantas agama Islam ini dianut kecuali oleh orang dermawan dan berbudi pekerti yang luhur. Makanya kita jangan heran Pak melihat di beberapa riwayat, kadang sedekah Rasulullah dan para sahabat itu sampai menyulitkan diri mereka sendiri Pak. Jadi dalam riwayat disebutkan Rasulullah itu pernah datang orang kepadanya minta bantu, dia kasih Pak. Di hari berikutnya orang yang sama datang lagi, dia belum bisa memperoleh pekerjaan, minta lagi, dikasih lagi. Kemudian keesokan harinya orang yang sama datang lagi Pak, dikasih lagi sama Rasulullah. Tapi muka Umar udah agak lain Pak. Ini anak ini ketiga kali aku perhatikan, ini udah agak emosi Umar Pak. Besoknya orang yang sama datang lagi Pak. Kata Rasulullah, kau utang sama siapa aja, nanti aku yang bayar. Di situ baru Umar tercetus Pak. Ya Rasulullah, semampu kita aja lah kalau membantu nih. Begitu kan Umar Pak. Kenapa harus sampai berhutang kau gara-gara dia? Agak berubah muka Rasulullah, kata Umar bin Khattab Pak. Tidak suka Rasulullah digitukan, walaupun akan menyulitkan diri beliau sendiri. Jadi terlihat di sini Pak ya, Rasulullah itu mencontohkan, udahlah berapa betul lah harta nih, bantu aja lah orang, biarlah mau dimanfaatkan manfaatkanlah saya. Agar gitu tibanya Pak ya. Cuman yang dikatakan Umar itu tidak salah juga Pak. Nah, jadi antara pengimbangan itulah kita. Kadang memang kalau sekarang nih kalau dikasih tiap hari itu jadi kewajibannya deh Pak. Jadi ATM gitu dibuatnya Pak. Kalau ndak pula pakai cara Umar ya Pak ya, takutnya kita ndak kuat. Kalau kuat pakai cara Rasulullah, alhamdulillah. Kalau kita tidak kuat, boleh kita pakai cara Umar bin Khattab Pak. Kadang kan kalau manusia ini Bu, dia mau membantu tuh dua kali, paling itu udah maksimal tuh Pak. Pertama minjam, dikasih Pak. Itu besok tidak ada minjam lagi, ini udah dua kali nih. Tiga kali pakai alasan kita lagi Pak, bukan aku tidak mau minjam, nggak ada pula pengeluarannya. Nah, kan seperti itu kita sanggupnya Pak ya. Tapi kalau Rasulullah tidak ada. Kapan perlu berutang kau sama yang lain, aku nanti yang bayar. Nah, itu cara Rasulullah. Kemudian Pak, hal ini juga dipakai oleh para sahabat Rasulullah. Ketika Abu Bakar Siddiq bersedekah, itu sampai Abu Bakar takut keluar rumah Pak, karena memang semua barangnya habis. Sampai ibaratnya Bu, apa yang pantas dipakainya pun dia sedekahkan ke orang gitu. Jadi makanya kata Umar, aku tidak pernah bisa menyayangi Abu Bakar dalam hal bersedekah. Kalau Umar masih ditinggalkannya 50% untuknya Pak, 50% disedekahkan. Itu aja udah dahsyat Pak kan. Setahu saya kalau untuk saat ini, kalau muslim, orang muslim dulu yang baru-baru ini
ahli banat. Kemudian ada orang yang punya 1000 anak yatim di daerah Mekah atau Madinah, itu 1000 anak yatim dia asuh sendiri Pak, pengusaha. Tuh ahli banat sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Itu seluruh hartanya memang dia habiskannya. Setelah dia tahu bahwa dia mengidap penyakit kanker, barang-barangnya dijualnya semua Pak, untuk membantu orang-orang miskin. Nah satu lagi Pak, John Soros, orang Israel Pak, itu 40% dari kekayaannya dia infakkan. Jadi sadis pula Pak, orang Israel satu tuh ngeri juga sedekahnya tuh Bu. Tapi Allah fair. Siapapun yang berbuat baik di dunia ini, apapun agamanya, Allah akan balas dia di dunia ini. Di dunia dia dapat kebaikannya. Jadi tetap dibalas Allah ini. Ya siapapun yang melakukan ini, dia dapat pahala, apa maksudnya itu, dapat pembalasan yang sama. Cuman satu dunia akhirat, satu di dunia saja. Umar bin Khattab itu Pak, pernah dia berjalan ke desa-desa, jumpa dia nenek-nenek miskin Pak. Ditanyanya sama nenek itu, bagaimana semenjak Umar bin Khattab menjadi khalifah Nek? Datang nenek itu bilang, parah tuh, susah saya dibuatnya, tidak pernah saya dapat bantuan. Dia mikir dia aja. Kata Umar bin Khattab, ya nenek jauh tentu ya, tidak sampailah berita itu ke Umar. Kalau tidak sampai berita ke dia, tidak usah jadi pemimpin. Gituin mah nenek itu Pak. Kalau kira-kira Nek, aku ganti kejahatan Umar itu dengan dinar, kira-kira mau tidak nenek memaafkan dia? Bukan malah marah Pak. Kalau digantinya pakai uang, ayah nak marah aku. Dikeluarkan Umar uang beberapa dinar, dikasihnya ke nenek itu. Pas Ali datang Pak, Assalamualaikum Amirul Mukminin, menggigil nenek itu langsung Pak, rupanya presidennya yang dia maki-maki tadi. Maafkan aku khalifah, aku betul-betul tidak tahu. Tidak apa-apa Nek, yang penting Ali tolong buat surat perjanjian bahwa nenek ini sudah memaafkan kesalahan aku dan dia tidak akan menuntut aku lagi di akhirat. Begitulah ketakutan ya Pak ya, akan pembalasan hari akhir tuh. Uang ini tidak seberapa lah, udahlah kasih aja lah. Karena ini kelemahan kita Pak, kita uang halal kadang tapi tidak berani kita boros. Kenapa orang-orang mafia itu kuat Pak? Dia boros Pak, banyak dia nyiramnya ini banyak Pak gitu kan. Untuk keburukan berani dia melakukan hal-hal seperti itu. Makanya agak susah juga untuk melawan mereka. Nah seharusnya orang-orang Islam yang kaya-kaya ini Pak ya, dia juga bisa seperti itu. Boros, bantu orang sehingga ekonomi orang kuat, sehingga orang tidak harus melakukan keburukan lagi. Nah ini sebagian yang sudah pernah kita dengar bagaimana kedermawanan para sahabat Rasulullah SAW. Nah jadi Pak, yang paling dahsyat itu, ini namanya tidak disebutkan dari riwayat ini Pak. Ahmad, Abu Daud, Abu Ya'la, Ibnu Khuzaimah dan lainnya meriwayatkan sanad dari Ubay radhiyallahu an. Jadi Ubay ini ditugaskan Rasulullah untuk memungut zakat onta orang. Tapi orang ini tidak disebutkan dalam riwayat ini Pak. Datanglah Ubay radhiyallahu anhu ke tempat dia itu. Aku ingin memungut zakat ontamu, kata Ubay. Oh silahkan, hitunglah. Dengan rela hati dia Pak, dihitunglah. Setelah dihitung ontanya, rupanya zakatnya cuma onta betina, anak onta betina yang umurnya 1 tahun. Setelah ditotal Pak, cuman itu zakatnya. Kata Ubay, untuk apa diambil yang 1 tahun tuh? Ambil aja nih yang udah bisa diperah susunya, begitu dia Pak. Ambil aja yang udah diperah susunya, yang udah dewasa ini bisa dimanfaatkan daripada hitungannya yang itu tuh cuman. Kalau itu enggak berani aku, kata Ubay. Bagus kau langsung ke Rasulullah lagi, ngomonglah ke Rasulullah. Dikasih yang segitu Pak, enggak mau dia ingin yang lebih bagus. Bagus, ambil yang udah jadi lagi. Bawalah ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Ubay, setelah aku hitung zakat dia ini cuman yang dikeluarkannya anak onta betina umur 1 tahun. Cuman dia katakan ambil aja onta yang lebih dewasa yang sudah ada susunya yang bisa dimanfaatkan. Kata Rasulullah, kewajibanmu hanya anak onta umur 1 tahun. Selebihnya itu adalah sedekah bagimu di sisi Allah.
Ini zakat fitrah Pak, beras betul-betul beras yang dimakannya yang dizakatkannya Pak, kan lebih kan lah sedikit. Biasa kita makan beras murah, kasih beras mahal. Ini hitungnya di tempat-tempatkan betul Bu, berapa orang anak beranak kali 2,5 kilo di masa macam itu Pak, udah lantar aja sekarang. Kasih beras yang bagus tuh, lebihnya terhitung sedekah di sisi Allah. Yang wajibnya cuman segitu, tetapi sisanya dihitung Allah jadi sedekah. Dan itulah yang membawa kebaikan bagi kita Pak. Nah ini cara sahabat bersedekah, wajibnya cuman kecil, malah dia kasih yang besar. Jadi itu tidak masalah memberi lebih dalam hal zakat. Cuman asal zakat mal ini Pak, yang terlalu banyak pertanyaan Pak, pasti banyak. Saya kan punya emas, pokok nampak betul pelit ya, dari bertanya itu nampak pelit, takut berlebih Pak, takut berlebih ngasih itu. Kalau kita nih kikir ya Bu ya, dikasih rasa khawatir Pak. Makanya kalau ke masjid tuh kadang berkali-kali guncang kunci pintu tuh Pak kan. Betul enggak ada tuh kunci pintu ini, kan apa timbul rasa takut Pak. Harta banyak di rumah yang ditinggalkan, akhirnya kunci pintu tuh rusak gara-gara digoncang-goncang tuh Pak. Enggak ada dihantam orang. Nah karena sering digoncang-goncang tuh lah rusak ya cuman. Nah itu dikasih Allah kita rasa khawatir, rasa ketakutan. Tapi kalau misalnya kita ini ada duit, rajin memberi orang, ikhlas karena Allah, insya Allah pasti Allah kasih ketentraman jiwa Pak. Nah yang paling berkesan itu Bu, istri-istri Rasulullah sendiri melakukan itu. Jadi dalam riwayat Imam Bukhari, dalam kitab Adabul Mufrad halaman 43, di situ diceritakan kalau Ummul Mukminin Aisyah, dia kumpulkan duit setelah banyak langsung disedekahkan. Bedanya dengan istri Rasulullah yang lain, Asma radhiyallahu an. Asma ini bukan istri Rasulullah, Asma binti Abu Bakar Siddiq, adik dari Ummul Mukminin Aisyah. Dia tidak pernah menyisakan sedikit pun Pak. Ada kasih langsung, ada langsung kasih. Langsung di apa namanya Pak ya? Langsung dieksekusi duit itu Pak, langsung bagi. Karena memang betul Bu, kalau kita ada uang, kita sendiri yang tahu prinsipnya. Kalau misalnya lambat kita kasih, berubah enggak niat kita nanti jadinya. Karena iblis ini cerdik dia Pak. Kita perlambat sedekah Pak, berkurang jadinya sedekah kita tuh. Ada aja keperluan dibuatnya Pak. Udah terniat ibu nih mau kurban tahun kemarin nih misalnya Bu, pas tepat mau bayar kurban Pak, tahun ajaran baru Pak, anak untuk sekolah, akhirnya tidak jadi Pak. Nah, itu banyak tuh Bu. Karena iblis akan menghalanginya. Makanya kalau prinsip Asma ya udah, kalau ada langsung aja kasih, langsung aja sebarkan. Kalau Mukminin Aisyah dikumpulnya dulu setelah banyak, karena dia tahu niatnya tidak akan berubah. Kan banyak orang Bu, niat sedekah banyak Pak, toto jadi kecil. Saya nyampaikan ini Bu ya, ini sesuai pula memang bahan kajian kita sampai di sini. Ternyata banyak dermawan-dermawan di Pekanbaru ini, dermawan karena ada sebab rupanya Pak. Tidak tulus Bu. Sampai kaget saya. Jadi saya tanya ke beberapa pengurus masjid, enak lah ya Bapak tuh tinggal di sini. Ustadz, misalnya kita minta sumbangan tuh Ustaz, minta sama yang lain dulu. Nanti berapa kurangnya saya nambah. Kurang 300 lagi Ustaz. Selebih orang. Tapi kalau keluar ini namanya Ustaz. Kalau keluar ini namanya. Nah, kita tuh banyak karena sebab. Baru jadi dermawan Pak, karena ada sebab gitu. Jadi ternyata banyak yang tidak tulus untuk berbuat dermawan itu karena ada sebab. Nah, ini yang susahnya itu Bu. Nah, aslinya tuh ketika pribadi kita Pak, ketika kita pribadi ini aslinya itu betul tidak mau mengeluarkan uang gitu. Ini tidak ada diumumkan orang, tidak ada yang ditengok orang, tidak tertulis nama, berani tidak kira-kira menyumbang banyak. Rata-rata agak susah Pak menemukan orang yang seperti itu. Dia ada, tetapi rata-rata susah untuk menemukannya. Jadi ada sahabat Rasulullah namanya Mu'adz bin Jabal. Nah Mu'adz bin Jabal ini Pak ya, kasihan Rasulullah nengoknya Bu. Dia itu banyak berutang sama orang untuk nolong orang lain Pak. Itu kerja Mu'adz bin Jabal ini. Dia ganteng Pak. Jadi Rasulullah memang senang sama Mu'adz bin Jabal ini karena dia keislamannya mumpuni, wajah tampan. Jadi banyak loh orang nagih hutang ke Mu'adz nih Pak. Jadi dalam beberapa riwayat itu
Mu'adz bin Jabal ini sampai datang orang nagih Pak, lari dia Pak, saking banyak orang nagih. Jadi Rasulullah mendengar itu, ditengahilah oleh Rasulullah Pak. Kata Rasulullah, Mu'adz, jual semua hartamu, bayar utangmu. Dijuallah seluruh hartanya yang berharga Pak. Rupanya baru 5/7 yang bisa dibayar. Nah 2/7 lagi belum. Apa kata orang yang minta utang nih Bu? Gini aja Rasulullah, jual dia, nanti uangnya untuk kami. Oh gitu betul Pak. Saking marahnya orang sama Mu'adz nih. Kami tidak mau tahu Rasulullah, pokoknya utang diteruskan. Kata Rasulullah, kalian sedekahkan jauh lebih baik, karena dia berutang bukan untuk pribadi dia. Kecuali untuk pribadinya berutang, oke lah ya Pak. Ini tidak untuk nolong orang. Jadi Rasulullah tahu. Jadi banyak waktu itu tidak mau membebaskannya. Disuruhnya Pak, dijual dia jadi budak. Nanti uangnya kasih ke kami. Akhirnya kata Rasulullah, nantilah yang sisa itu kalian sabarlah dulu. Bagaimana cara Rasulullah menolongnya Pak? Diangkat Rasulullah, dia jadi gubernur di Yaman. Nah, itulah diangkat Rasulullah jadi gubernur Yaman, kan dapat dana dari Baitul Mal tuh. Itulah dana itulah yang digunakannya untuk membayar utang-utangnya sampai bagus ekonominya. Maka kata Umar bin Khattab Bu, dia diangkat di Yaman, maksud Rasulullah itu supaya dia bisa membayar utang-utangnya. Karena dalam Islam ini Bu, orang mati syahid dia tetap tidak diterima ruhnya ke langit kalau masih terkait dengan masalah utang. Nah itu ngerinya utang tuh Bu. Kalau kita lihat dalam kitab Ruh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ada sahabat yang mati syahid tapi dia masih berutang sama orang Yahudi Pak, bukan sama orang Islam malah. Dia hadir ke mimpi Abu Bakar Siddiq Pak, minta dibayarkan utangnya, pakai uang dia, ada baju besi dia katanya, jual itu, bayarkan utang aku. Kata Abu Bakar Siddiq, inilah orang berwasiat setelah dia meninggal. Nah, setelah meninggal baru dia berwasiat Pak, datang dia ke mimpi Abu Bakar Siddiq. Jadi utang piutang nih gawat rupanya Bu. Bayarlah tuh Bu ya, mana-mana ada yang tersangkut, payah nanti Pak. Kalau enggak minta kehalalannya, kalau bisa lah dia memaafkannya. Karena sebetulnya Bu, memaafkan utang ini baik Pak, membebaskannya itu baik. Datang orang bilang, Ustadz pandai ngomong Ustadz, utang dia sama saya itu banyak. Karena ternyata Bu, saya perhatikan ibu-ibu sosialita di Pekanbaru ini suka meminjamkan uang kepada orang untuk mendapatkan keuntungan Pak. Jadi percaya aja mainnya gini Bu, titip uang kakak sama aku 100 juta, nanti sebulan aku kasih 3 juta. Kan tidak jelas sebetul tuh Pak. Mereka suka yang seperti itu. Jadi kalau rasanya tidak ada berimbal balik sama dia, tidak mau dia Pak. Jadi jelas macam itu Pak. Pokoknya ada angkanya. Jadi saya bilang, mana ada orang dagang untung terus. Akhirnya banyak yang kena, dia kami tertipu Ustaz. Enggak Bu, bukan ibu tertipu. Ini kan memang tidak boleh seperti itu. Siapa bilang menjamin dagang untung terus? Wah itulah Ustaz, kami tidak bisa membebaskannya dari utang. Ya pikirkanlah terus, pakai apa dia mau membayarnya? Ratusan juta, banyak yang kena seperti itu. Titip 300 juta sebulan dapat sekian. Orang tuh lari tak mau mana dia Pak kan? Dalam Islam ini Bu, ada mudharabah, ada murokahah. Sama-sama terlibat dalam bisnis tuh. Kita punya modal, orang yang ngelola, tapi kita ikut langsung Pak, mengetahui bagaimana jalan ceritanya. Jadi dalam Islam ini meminjamkan uang ke orang untuk usaha, kita boleh mendapatkan untung itu. Tapi apabila dia rugi bukan karena kesalahan dia, maka utang bebas. Itu yang Islam tuh Bu. Ini orang udah merugi, tuntutnya juga terus Pak kan, sampai lari manjat dapur orang dibuatnya Pak. Lari Bu karena dikejar utang nih. Nah jadi Mu'adz bin Jabal ini akhirnya dia bisa membayar hutangnya dan udah mapan hidupnya Pak. Dan dia tidak ketemu waktu Rasulullah meninggal Pak, karena dia masih di Yaman. Jadi begitu dia pergi ke Mekah, berjumpalah dia dengan Umar bin Khattab. Wah dia bawa budak Pak, ada budak sekitar 10 orang dia bawa. Jadi kata Umar, ini budak untuk siapa ini? Kata Mu'adz bin Jabal, sebagian untuk aku, sebagian lagi untuk Abu Bakar Siddiq, karena Abu Bakar Siddiq kan khalifah setelah Rasulullah Pak. Kata Umar, tidak usah kau ambil yang punya kau itu lagi, bagus kau laporkan dulu kepada Abu Bakar Siddiq.
Nanti terserah Abu Bakar Siddiq lah yang memutuskan apakah untuk kau atau tidak. Tapi hati dia tidak nerima, Pak. Ini kan memang udah untuk aku sebagian kan untuk Abu Bakar. Jadi kalau ada budak kan lebih mudah untuk menolong pekerjaan. Rupanya malam tuh mimpi dia, Pak. Besoknya ditemuinya Umar. Aku ikut saran kau, Umar. Aku sebetulnya tidak terima apa yang kau sampaikan kemarin. Tapi aku bermimpi seperti aku meloncati api dan engkau memegangku sangat kuat. Karena dia sempat ingin memiliki budak-budak itu gitu. Jadi dibawanya lah ke Abu Bakar Siddiq, dilaporkannya lah ini jumlah budak yang diberikan orang Yaman kepadaku. Kata Abu Bakar Siddiq, aku hibahkan semua kepadamu. Akan lepas jadinya, Pak, aman. Pas Muaz bin Jabal sholat, rupanya budak ini ikut sholat semua di belakangnya, Pak. Ditanya oleh Muaz, untuk siapa kalian sholat? Untuk Allah. Kalau begitu kalian milik Allah. Mulai saat ini kalian bebas semuanya. Akhirnya dia bebaskan semua budak-budak itu, Pak. Padahal kalau diduitkan kan bisa tuh, Pak, ya. Akhirnya semuanya dimerdekakan oleh Muaz bin Jabal. Nah, itulah bagaimana Muaz bin Jabal tarik ulur, Pak. Bagaimana dia itu membayar hutang susah karena dia menolong orang lain. Jadi kadang sahabat Rasulullah itu memang kadang membahayakan dirinya, Pak, untuk berhutang. Kalau sekarang kita rata-rata berutang kan untuk kepentingan pribadi kita, Pak. Mau merehab rumah, mau bayar mobil, udah 3 bulan nunggak ada. Kalau kebutuhan itu tuh malas orang nolongnya, Pak. Tapi kalau misalnya kebutuhannya benar-benar kebutuhan pokok, insya Allah tidak susah lah. Pasti ada orang yang bantunya. Nah kemudian, Pak, yang berikutnya itu Abu Bakar Siddiq pernah menyampaikan kepada kaum muslimin di saat ada perpecahan setelah Rasulullah wafat. Jadi mulai itu, Pak, Islam ini diuji di saat dia aman, Pak. Udah aman, naik Khalifah Abu Bakar Siddiq. Rupanya orang Ansor tidak suka, Pak. Nah, jadi ini pernah terjadi ini, Pak, perebutan kekuasaan. Kata orang Ansor, orang Muhajirin tunjuk satu, kami tunjuk pula satu. Maka apa kata Abu Bakar Siddiq, Pak, kepada orang yang hadir? Kita tidak boleh memiliki 2 orang pemimpin. Kalau sempat pemimpin berdua, akan terjadilah perselisihan dalam masalah hukum, persatuan pun akan terpecah. Jadi sekalipun, Bu, kita udah tahu nih kedermawanan para sahabat Rasulullah, tapi itu ketika umat Islam dari awal-awal itu memang udah susah, Pak. Jadi perasaan ingin menolong orang itu tinggi, tapi setelah Islam aman, ujian pun datang. Makanya betul kata Rasulullah, Bu, yang aku takutkan kepada umat ini bukanlah penderitaan, tapi ketika dunia dibentangkan. Mulai timbul tuh, Pak, pro kontra. Akhirnya kata Umar bin Khattab, tidak akan mungkin ada 2 pedang dalam satu sarung. Kalau sempat kita ini sekarang mengangkat 2 pemimpin, maka sunnah akan ditinggalkan, kata Abu Bakar Siddiq. Kalau kita udah 2 pemimpin, sunnah pasti akan kita tinggalkan. Kita akan fanatik, Pak. Masing-masing akan meninggikan kandidat yang dia pilih. Hilang. Akhirnya timbul perselisihan, timbul perpecahan, dan bid'ah pun akan bermunculan. Itulah pidato Khalifah Abu Bakar Siddiq ketika terjadi perpecahan di antara umat Islam. Nah setelah itu, Pak, Ibnu Mas'ud pun menasehati orang pada saat itu. Wahai semua kaum muslimin, jagalah ketaatan kalian kepada pemimpin dan pertahankanlah persatuan, karena persatuan merupakan tali Allah yang sangat kuat. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, apabila Allah menciptakan sesuatu, pasti dia tentu pula tahu titik akhirnya. Saat ini Islam telah berkembang pesat. Jadi waktu itu memang Islam sudah berkembang pesat dan akan mendekati titik akhirnya dengan tanda-tanda. Jadi Ibnu Mas'ud mengingatkan nih, Pak, ini umat Islam sudah terkembang pesat, tapi nanti tanda-tandanya kemiskinan akan merajalela sampai tidak ada lagi orang yang akan menyantuni orang miskin, dan orang kayanya pun merasa tidak cukup dengan apa yang dimilikinya. Jadi masa ini alhamdulillah belum lagi nih, Pak, di kita. Jadi nanti kemiskinan ini begitu tinggi sehingga
orang miskin tidak ada lagi yang menyantuninya. Bahkan dia minta tolong sama saudaranya pun, sepupunya pun, tidak ada lagi yang mau menolongnya. Nah, apakah itu sudah terjadi di antara keluarga kita? Berarti ini sudah mendekati tanda akhir, Pak. Karena banyak juga nih, Bu, kalau untuk secara pribadi udah banyak kejadian nih, Pak. Adiknya susah minta tolong, kau pemalas. Kami macam mana lah mau menolong. Ini anak sekolah, padahal dia sudah berlebih. Jadi itu yang kata Ibnu Mas'ud, Bu. Minta tolong ke saudara tidak dapat, ke sepupu tidak dapat. Dan orang-orang kaya pada saat itu merasa kekurangan dengan apa yang ada pada dirinya. Jadi tidak bisa lagi saudaranya minta bantu ke dia. Sampai nanti akhirnya bumi mengeluarkan lenguhan seperti lenguhan sapi. Saat itu bumi mengeluarkan isinya. Ditanya oleh sahabat, apa yang dikeluarkan bumi pada saat itu? Emas. Dan orang tidak akan butuh lagi pertolongan orang lain. Nah, itu besok nih kaya orang semua ya, kata Ibnu Mas'ud. Jadi udahlah, tidak usah kita pikirkan betul harta jabatan itu, kata Ibnu Mas'ud begitu, Pak. Jangan sampai kita berpecah dalam hal ini. Karena memang Rasulullah sudah menyampaikan suatu saat akan terjadi seperti ini di kalangan umat Islam. Nah, itulah syukurnya waktu itu orang Ansor akhirnya mau, Pak, mengangkat Abu Bakar Siddiq menjadi pemimpin. Nah, mulai aman tuh, Pak. Dan bayangkan, Bu, sahabat-sahabat Rasulullah ini betul-betul mereka itu mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah dan tetap solid, Pak. Jadi Abu Zar Al-Ghifari itu, Pak, dia pas sholat di Mina, datang orang mengatakan Utsman bin Affan menyuruh sholat di Mina ini 4 rakaat. Ngamuk Abu Zar, Pak. Tahu kalian enggak, aku sama Rasulullah dulu sholat di Mina ini 2 rakaat. Aku bersama Abu Bakar sholat 2 rakaat. Aku bersama Umar sholat 2 rakaat. Kok Utsman berani-berani membuat 4 rakaat? Setelah itu beruduk dia, Pak, sholat dia 4 rakaat. Datang orang bilang, kau tadi protes keras. Kata Abu Zar, perselisihan itu tidak baik. Kita tuh harus tetap menaati pemimpin. Nah, protes, Pak, tapi tetap dilakukannya. Nah, itulah gambaran solidnya sahabat tuh, Pak, ya. Tidak suka boleh, tapi tetap ikut. Abu Zar inilah pernah, Pak, ya, ditarik oleh Utsman bin Affan dia karena dia mengaudit harta Muawiyah. Dikaduin orang yang ndak ke Utsman, merasa ndak enak hati Utsman, ditariknya lah Abu Zar nih, Pak, kembali ke Madinah. Nggak usahlah terlalu gitu betul Abu Zar. Udahlah diam aja lah di sini kau bersama aku di Madinah. Maka kata Abu Zar Al-Ghifari, mohon izin Khalifah, aku mundur dari jabatan ini. Jadi tidak suka memang iya, Pak. Berbeda pendapat iya, dia pilih untuk mundur, Pak. Tidak suka mundur. Kemudian setelah dia mundur, datang orang ketiga memanfaatkan. Abu Zar, kami ada di pihakmu. Bagaimana kalau kita kudeta Utsman? Kata Abu Zar, kudeta kata kalian. Aku walaupun berselisih pendapat aku sama Utsman, sempat Utsman memerintahkan ku gantung diri, saat ini akan ku gantung diriku. Itu solidnya, Pak. Tidak bisa dipengaruhi, Bu. Jadi kalau tidak suka mundur, kan aman, Pak, ya. Tidak ada macam-macam. Sama banyak ibu-ibu sekarang, Bu, suka betul tidak tahan saya sama suami saya lagi kejam minta ampun, tidak juga berubah-ubah kelakuannya. Tolonglah besok Kak, hari Senin kita ke pengadilan agama, Kak, aku mau nuntut cerai sama suami aku. Malam berpeluk balik gonceng nih onda, Pak. Di WA sama kawan tuh, Kak, jadi besok Kak, itulah udah minta maaf lah abang, tidak tega kakak dong. Kak udah 23 kali kakak cerita macam ni ya, Kak, ya. Bolak-bolak-balik dia cerita ke orang, Pak, ya. Tapi tidak juga mundur-mundur gitu, Pak. Sahabat Rasulullah, Pak, memang komitmen itulah, Pak. Istri Sabit bin Qais ya, Bu, ya. Dia datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak suka dengan Sabit. Kalau aku melawan, aku takut jadi kafir karena melawan suami. Boleh tidak aku ingin cerai dari Sabit bin Qais? Kata Rasulullah, boleh. Kembalikan maharnya, nanti aku perintahkan Sabit untuk menceraikanmu. Selesai, Pak. Ini diburukkan ke sana, buat status di WA, ya Allah kuatkanlah hambamu ini. Kan itu, Pak, statusnya. Nanti komenlah kawan-kawannya, ngapa Kak? Ada mulai panjang lebar. Atau buatnya status instant story, Bu, foto dia sedih-sedih ya, Bu, ya, kasihnya lagu-lagu sedih nih, Pak, kan. Sudah itu dibuatnya captionnya,
ingat abang, Allah tidak tidur. Kan dah tahu orang tuh Pak kan, oh ini masalah sama suami ya. Jadi ini berlaku untuk apa aja Pak. Tidak suka kita sama pekerjaan kita, jangan diburuk-burukkan tempat kerja kita tuh. Tidak cocok, mundur. Kan selesai Pak ya, jangan dijelek-jelekkan. Nah ini pelajaran dari sahabat-sahabat Rasulullah. Kenapa hati mereka lapang? Mereka tuh bukan sekedar sholat Pak, hati mereka tuh terbuka karena mereka membantu orang besar. Makanya masalah kedermawan ini Bu, tetap di dalam Al-Quran tuh asal sholat zakat, asal sholat zakat, asal sholat zakat. Dermawan inilah terus yang digembar-gembarkan di dalam Islam dan dalam Al-Quran ini Pak. Kemudian Pak, jadi ada lagi permasalahan antara Abu Zar. Dia pernah mengatakan ketika dia tidak suka dengan Utsman bin Affan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi dilakukannya juga Pak gitu. Jadi kata orang, kau udah beristirja tapi kau lakukan juga. Maka kata Ibnu Mas'ud, perselisihan itu lebih buruk walaupun ada yang tidak kita suka di dalam sebuah persatuan. Itu Pak, semboyan ini kalau dipakai aman kita kemana-mana gitu. Jadi lebih apa namanya Bu ya, tidak melawan kepada pemimpin, lebih mendoakannya dan tidak menantang dia di belakang. Nah itulah Pak, Umar bin Khattab, dia sedang jalan pada malam hari, terdengar dia di sebuah rumah Bu, seorang perempuan tua berbicara dengan anak perempuannya. Nak, campurkan susu murni itu dengan air supaya bisa lebih banyak labanya, karena kita sekarang agak susah. Kata anak perempuannya, jangan ibu, bukankah Khalifah Umar melarang kita mencampur susu murni dengan air? Dia kan tidak tahu. Kata ibunya nih Pak, terdengar sama Umar di luar tuh, dia kan tidak tahu. Walaupun dia tidak tahu Bu, tapi Allah mengetahui betapa buruknya kita. Di depannya kita menaatinya, di belakangnya kita melawan kepada pemimpin kita. Wah itu mantap Pak. Langsung dikasih tanda sama Umar rumah itu Pak. Pulang ke rumah disusunnya anak laki-lakinya semuanya. Ayah sudah ada menandakan rumah, kalian cari tahu itu rumah. Kalau masih sendiri anak tuh, nikah kalian sama dia. Kalau tidak ada kalian maju, bapak maju, kata Umar. Akhirnya datang Hasim, aku ayah. Akhirnya Hasim lah yang menikah dengan perempuan itu Pak, dan berimbas kepada keturunannya. Itulah keturunan nanti Umar bin Abdul Aziz. Jadi ngalir dia Pak, dapat perempuan jujur baik, ngalir dia. Jadi Umar bin Khattab pun Bu ya sangat senang dengan orang-orang yang dia di belakang tidak menentang gitu Pak. Nah kalau kita kebanyakan justru kadang-kadang di mimbar-mimbar tuh kalau udah sifatnya menjelekkan pemerintah, takbir-takbir jamaah Pak. Kadang udahlah Pak, jangan disupport juga ustaz-ustaz ini untuk jahat jadi ya Pak ya. Allahu Akbar itu Pak ya. Jadi kadang-kadang belum tentulah seperti itu yang sesungguhnya itu Pak. Kemudian Pak, bagaimana Rasulullah dan para sahabat itu sangat mengedepankan musyawarah Pak di dalam setiap permasalahan. Nah jadi Bu ya, ada dulu kita pernah menyinggung masalah tawanan Badar. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat bagaimana Rasulullah walaupun dia seorang Rasul tapi tetap melibatkan sahabat di dalam masalah itu Pak. Jadi dalam riwayat ini diceritakan kembali Pak, waktu itu kata Abu Bakar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia ini sebagian kan keponakan kita juga, kerabat-kerabat dekat kita juga. Bagaimana kalau kita ambil tebusan saja ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, bagaimana kalau menurut pendapatmu Umar? Kan waktu itu Umar berbeda Pak. Gini aja lah ya Rasulullah. Dalam riwayat ini berbeda lagi nih daripada apa yang pernah saya sampaikan. Umar mengatakan masing-masing kami memenggal kepala kerabat kami sendiri. Jadi kata Umar, aku memenggal kepala adekku Hamzah, karena masih ada di bagian orang kafir Pak, kerabat-kerabatnya itu. Akhirnya kata Abu Bakar, gini aja ya Rasulullah, mana tahu dengan mereka kita bebaskan suatu saat Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk menerima Islam. Akhirnya kan Rasulullah memilih pendapat Abu Bakar Siddiq. Tapi Pak,
poinnya itu apa Bu? Rasulullah itu walaupun dia seorang Rasul Pak, dia mau mendengarkan pendapat orang. Kadang kita ini yang lebih daripada Rasulullah Pak, dia di pendapat dia aja yang diterima. Kadang di grup-grup WhatsApp tuh Pak ya, memang pertama macam gaya adil betul Bapak tolong dikasih pendapatnya. Ujungnya pendapat yang ngomong tadi itu yang diterima. Tidak ada satu pun yang diterima, tetap pendapat dia. Akhirnya malas orangnya dia. Nah disitulah Rasulullah ditegur oleh Allah melalui surat Al-Anfal ayat 67. Maka nalin nabi ayyakuna lahu asra hatta yuskina fil ard turiduna arada dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Allah marah kepada Rasulullah karena membebaskan orang dengan uang jaminan. Kata Allah, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Engkau mengharapkan harta benda duniawi Muhammad, sementara aku menghendaki pahala akhirat untukmu, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu ya Pak, menangis Rasulullah dengan Abu Bakar Pak. Ternyata pendapat Umar yang didengar oleh Allah. Maka kata Rasulullah kepada Umar, andaikan Allah menurunkan azabnya saat ini Umar, hanya engkau yang selamat. Karena Allah menerima pendapat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ndaklah dia sok Pak, itulah kalian ada aku bilang. Kalian tidak mau dengar, didengar juga pendapat Abu Bakar, tidak pula Pak. Malah Umar waktu itu pun ikut dia menangis. Jadi musyawarah ini penting ternyata Pak ya. Harus selalu bertanya kepada orang-orang yang faham. Kemudian lagi Bu, jadi sedekah ini Bu banyak mengalirkan hati yang tidak menentang, jiwa yang lapang menerima perselisihan. Kadang hati-hati kita sempit itu disebabkan itu Pak, masih sangat jauh sedekah kita ini. Saya kaget loh Pak ya, di lembaga permasyarakatan Pak, itu setiap Jumat minimal Pak, masjidnya kecil cuman Pak, 7 juta tuh Pak, setiap Jumat itu minimal Pak. Jadi saya kadang berpikir, di luar kadang susah mencari duit 800.000 tuh Jumat tuh Pak, 1.000. Jadi yang menungkup-nungkupkan tangan masuk kotak itu bukan besar Pak, karena kecil itulah maka ditungkupkan ya kadang Pak kan, malu dia. Tapi kalau kita yang udah rajin-rajin ngaji ini, mana ada lagi yang kecil-kecil. Tengoklah kalau enggak kan ada duit 2.000 dalam kotak infak lagi Pak, 50, 100, 50, 100. Mudah-mudahan ini saya berprasangka baik aja nih Pak. Jadi Bu, kalau kita rajin sedekah hati lapang Pak. Nah jadi di dalam riwayat yang lain, masih dalam kasus yang sama, itu riwayat Imam Ahmad juz 1 halaman 383. Ini hanya perbedaannya sedikit saja Bu. Ketika mereka berbeda Pak, Rasulullah memuji masing-masing dulu pendapat mereka. Kata Rasulullah ke Abu Bakar, engkau ini seperti Nabi Ibrahim Abu Bakar. Di dalam surat Ibrahim ayat 36, Nabi Ibrahim itu Pak mengatakan, berhala-berhala telah menyesatkan kebanyakan manusia. Barang siapa mengikuti itu, sesungguhnya mereka golonganku. Barang siapa yang mendurhakai aku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hati kau ini baik Abu Bakar Siddiq, kau seperti Ibrahim. Dan kau juga seperti Nabi Isa. Nabi Isa pun tidak mau menentukan hukuman, malah dia menyerahkan kepada Allah. Tapi Rasulullah juga memuji sikap Umar bin Khattab Pak. Kau seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh apa Bu? Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas bumi. Tegas Pak. Kemudian kau seperti Nabi Musa, ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Jadi ternyata kedua sifat sahabat ini ada gambarannya di para nabi dan rasul. Jadi jangan pula kita Pak menganggap bahwa orang yang tegas itu salah, jangan pula mengatakan orang yang lembut itu juga salah. Jadi masing-masing diletakkan kepada porsinya. Jadi awalnya itu Pak, dari suka bersedekah, maka akan melapangkan jiwa untuk tidak berselisih di antara kita, dan akan membuat hati kita lapang ketika kita berbeda pendapat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.